Mulut pria itu dipaksa terbuka lebar. Corong dimasukkan secara paksa ke dalam mulutnya. Kemudian orang lain mengeluarkan selang karet dan mendorongnya langsung ke mulut pria itu. Dia berjuang sekeras mungkin, tapi dia terikat erat. Orang itu mendorong tabung dengan keras. Itu menyumbat tenggorokan pria itu. Dengan dorongan kuat sekali lagi, selang itu mencapai perutnya. Kemudian orang itu menyalakan sakelar di dekatnya. Belut bergegas masuk melalui tabung dan masuk ke mulut pria itu. Pria itu menatap ngeri, tapi dia hanya bisa melihat saat mereka membanjiri tubuhnya. Setelah beberapa tegukan, perutnya menjadi surga bagi belut. Kemudian mereka menunggu dengan tenang selama 6 jam penuh agar belut tercampur sepenuhnya dengan asam lambung pria itu. Setelah itu, wadah akan mengumpulkan beberapa tetes cairan kuning. Ketika pria itu bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di pusat pemulihan. Kaki kirinya dibalut gips. Apa yang baru saja terjadi? Terasa seperti mimpi, tapi perutnya benar-benar terasa tidak enak. Saat dia masih bingung, direktur memberitahunya bahwa dia pingsan di pinggir jalan setelah kecelakaan mobil kemarin. Staf di pusat itu telah menyelamatkannya. Selain cedera di kakinya, semuanya baik-baik saja. Direktur dengan baik mengingatkannya untuk minum lebih banyak air agar kakinya sembuh lebih cepat. Setelah direktur pergi, pria itu mengambil segelas air dan meminumnya sekaligus. Tapi saat itu juga, dia melihat serangga kecil di dasar cangkir. Itu masih hidup. Dia menggosoknya di antara jari-jarinya dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Kemudian, pria itu berjalan-jalan di sekitar pusat pemulihan. Itu adalah tempat paling aneh yang pernah dilihatnya. Beberapa orang tua sedang melakukan aerobik di kolam renang. Beberapa tinggal di dalam kapal uap raksasa. Bahkan lebih aneh lagi, seseorang berenang di tangki air selama 3 atau 4 jam berturut-turut. Mereka tidak memakai masker oksigen. Mereka bergerak seperti ikan. Pria itu bertanya kepada perawat tentang hal itu. Dia berkata air itu adalah air peri dan penuh oksigen. Jadi mereka tidak perlu bernapas. Pria itu tidak percaya dan pergi. Tapi selama beberapa hari berikutnya, tubuhnya semakin memburuk. Setelah mengobrol sebentar, hidungnya mulai berdarah. Lalu dia merasa pusing dan perlahan kehilangan kendali. Dia pingsan di tempat. Ketika dia bangun lagi, direktur memberitahunya bahwa itu adalah cedera internal akibat kecelakaan mobil. Untuk sembuh sepenuhnya, dia bisa mencoba perawatan khusus Sent. Pria itu mulai curiga. Dia sudah minum obat dan mengikuti semua instruksi, tapi kesehatannya terus memburuk. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Untuk mengungkap kebenaran, dia berpura-pura mengikuti rencana pengobatan.